Shalom, apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini, hari Minggu Estomihi, tertulis dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan ayat ke-13. Renungan kita diberi judul Firman Tuhan tidak sia-sia. Umat Tuhan yang berada di pembuangan sesungguhnya sudah melewati masa kritis. Mereka sudah memiliki kebebasan menikmati kehidupan, memiliki sumber penghasilan sebagai upah jerih pekerjaan yang mereka lakoni, memiliki uang yang dapat dibelanjakan untuk keperluan hidup mereka. Namun, semua itu tidak memuaskan hidupnya. Ada yang kurang, ada yang mengganjal. Melalui nats ini, Yesaya menyampaikan pesan bagi umat Tuhan di pembuangan. 1. Negeri yang tak memberi kepuasan. Sekalipun umat memperoleh kesempatan menikmati kehidupan di pembuangan, tetapi itu tidak memuaskan mereka. Jerih lelah mereka habis begitu saja tanpa bermakna. Mereka harus kembali ke negeri di mana Tuhan menempatkan mereka. Allah membawa kembali umatnya, bukan saja sekedar memberi kepuasan duniawi kepada umatnya, melainkan agar mereka dapat menjadi berkat bagi sekitar dan dunia. 2. Goodbye Babel. Setelah hampir satu generasi di pembuangan Babel, mereka akan kembali ke Kanaan. Babel hanyalah sebuah tempat pendidikan bagi umat Tuhan untuk kemudian mereka dimampukan melanjutkan kerajaan Daud. Mereka akan bebas bukan karena berperang, melainkan kasih dan karunia Tuhan. Oleh sebab itu, mereka akan berangkat dengan sukacita dan damai. C. Selamat datang kembali di Kanaan. Kanaan memang telah terbengkalai selama puluhan tahun. Semak-semak tumbuh di mana-mana. Tetapi dengan kedatangan kembali para umat Tuhan dari pembuangan, maka Tuhan akan mengubah Kanaan. Pohon sanobar dari Murat akan segera tumbuh di Kanaan. Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi umatnya. Yesus Kristus adalah Tuhan semua orang. Akan tetapi masih banyak orang yang belum mengenal dan menerimanya. Kita yang telah mengenal, merasakan kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, haruslah mewartakannya bagi banyak orang.
Kita harus memberitakan pengalaman rohani yang kita alami bersama Yesus. Bersaksi adalah amanat Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya. Cara menjadi saksi Kristus bukan hanya dalam bentuk kata semata, namun yang lebih utama lagi dilakukan dalam bentuk perbuatan kasih. Kesaksian yang demikian akan membuat kita menikmati kehidupan yang penuh sukacita. Kita adalah orang-orang yang berada di sekitar Yesus. Kita percaya pada Kristus Yesus. Kita sudah menikmati kasih setia Tuhan. Kalau kita mengaminkan segala sesuatu itu berasal daripadanya, maka kita perlu menyadari bahwa Tuhan menyuruh kita menggunakan berkat itu bagi banyak orang. Kita yang telah menerima berkat dari Tuhan dapat menggunakannya sebagai kesaksian kita tentang kebaikan Tuhan. Semua itu dapat kita lakukan bila kita menghidupi diri dengan firman-Nya. Firman Tuhan tidak akan sia-sia. Firman Tuhan itu akan bertumbuh dan berakar dalam diri kita, sehingga kita dapat merasakan kelegaan, kepuasan dalam hidup kita, menunggu tiba di surga yang Tuhan sediakan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.